Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzi, Stambuk F22118159. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan arsitektur metabolisme. Latar belakang sejarah arsitektur metabolisme yaitu adalah gerakan metabolis mengisi kekosongan yang ditinggalkan pada tahun 1959 ketika Kongres Internationaux d'Architecture Moderne, disingkat CIAM, yang didirikan pada tahun 1928 oleh Le Corbusier dan orang Eropa lainnya. Pada konferensi desain dunia 1960 di Tokyo, gagasan kuno Eropa tentang urbanisme statis ditantang oleh sekelompok arsitek muda Jepang. Metabolisme 1960 dengan proposal untuk urbanisme baru mendokumentasikan ide dan filosofi dari Fumihiko Maki, Masato Otaka, Kiyonari Kikutake, dan Kiso Kurokawa. Banyak metabolis telah belajar di bawah Kenzo Tange di Laboratorium Tange Universitas Tokyo. Kita lanjut ke slide kedua. Pertumbuhan gerakan. Beberapa rencana kota metabolis seperti kota luar angkasa dan polong landscape, kota yang ditangguhkan, sangat futuristik sehingga tidak pernah sepenuhnya terwujud. Pada konferensi desain dunia tahun 1960, arsitek mapan Kenzo Tange mempresentasikan rencana teoretisnya untuk membuat kota terapung di Teluk Tokyo. Pada tahun 1961, kota Helix adalah solusi metabolisme biokimia DNA Kiso Kurokawa untuk urbanisme. Selama periode waktu yang sama ini, arsitek teoritis di AS juga dipamerkan secara luas. Anything Amerika dengan desain menara kota dan kota vertikal 300 lantai. Friedrich St. Florian yang dilahirkan di Austria. Kita lanjut ke evolusi metabolisme. Dikatakan bahwa beberapa pekerjaan di lab Kenzo Tange dipengaruhi oleh arsitektur Louis Kahn dari Amerika. Antara 1957 dan 1961, Kahn dan rekan-rekannya merancang menara modular bertumpuk untuk Richard Medical Research Lab di University of Pennsylvania. Ide geometri modern untuk menggunakan ruang ini menjadi model dunia metabolisme. Dunia metabolisme itu sendiri saling berhubungan dan organikan sendiri dipengaruhi oleh karya mitranya. Anything. Demikian pula Mosef Safdie yang magang dengan Kahn memasukkan unsur-unsur metabolisme dalam terobosannya Habitat 67 di Montreal, Kanada. Oke, lanjut. Salah satu contoh arsitek aliran metabolisme yaitu adalah Kiso Kurokawa. Kiso Kurokawa lahir di Kani, Aichi. Kurokawa belajar di Kani, Aichi. Kurokawa belajar arsitektur di Universitas Kyoto. Lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1957. Ia kemudian kuliah di Universitas Tokyo di bawah pengawasan Kenzo Tange. Kurokawa menerima gelar master pada tahun 1959. Kurokawa kemudian melanjutkan studi untuk gelar doktor filsafat, tetapi kemudian keluar pada tahun 1964. Kiso Kurokawa dianugerahi gelar doktor kehormatan arsitektur oleh Rektor University Putra Malaysia atau UPM September 7, 2002.
Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan gerakan metabolisme pada tahun 1960 yang anggotanya dikenal sebagai metabolis. Itu adalah gerakan avant-garde radikal Jepang yang mengejar penggabungan dan daur ulang gaya arsitektur dalam konteks Asia. Gerakan ini sangat sukses, memuncak ketika anggotanya menerima pujian untuk Takara Cotillion Beutilion di Osaka World Expo 1970. Grup ini dibubarkan tidak lama kemudian. Oke, lanjut. Salah satu contoh karya arsitektur metabolisme bisa kita lihat itu adalah gambar bangunan menara kapsul Nakagin. Berikut penjelasannya. Bangunan ini adalah hasil rancangan Kiso Kurokawa, terletak di area dekat stasiun Shimbashi. Ini adalah contoh paling nyata dan mudah diakses dalam melihat metabolisme arsitektur di Jepang. Struktur bangunan ini terbuat dari dua area utama yang tahan lama dan menampung semua utilitas yang diperlukan. Dengan gaya modular atau kapsul bangunan, ini dibuat dalam luas area tanah yang terbilang sangat minim, namun dapat menampung sejumlah pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak. Secara sepintas, bangunan ini terlihat seperti dalam sebuah permainan Lego. Tujuan lain dari bangunan ini adalah mengganti kapsul setiap 25 tahun yang memungkinkan struktur utama dapat bertahan selama 200 tahun. Namun, bangunan ini menjadi rusak karena kapsul tidak pernah diganti. Hal ini dikarenakan Kurokawa meninggal pada tahun 2007, membuat pelestarian bangunan ini cukup sulit. Selain itu, masing-masing kapsul memiliki pemilik yang berbeda sehingga proposal pembaruan tidak menentukan titik kesepakatan yang penuh. Mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan untuk materi arsitektur metabolisme ini. Sekian. Terima kasih.